Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembuahan pada tumbuhan. Setelah kemarin Bapak menjelaskan tentang penyerbukan. Sebelum terjadi pembuahan, maka harus didahului oleh peristiwa penyerbukan. Sebelum Bapak menjelaskan tentang pembuahan, perlu Bapak jelaskan bagian-bagian putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan, di mana bagiannya terdiri atas kepala putik, nih, tangkai putik, bakal buah, dan di dalam bakal buah ada bakal biji. Di dalam bakal biji ada 3 sel antipoda berada di atas, ada 2 sel disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, ada 1 sel telur, dan di samping kanan kiri sel telur ada 2 sel sinergit. Ini dia, 2 sel sinergit. 1 sel telur, 2 sel inti kandung lembaga sekunder, dan 3 sel di sini disebut dengan antipoda. Baiklah, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, di mana serbuk sari menempel di kepala putik, maka serbuk sari akan membentuk buluh serbuk, menembus kepala putik menuju tangkai putik. Di dalam buluh serbuk terdapat 2 inti sel, yaitu inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Selama dalam perjalanan menuju bakal buah, inti sel generatif membelah menjadi 2. Maka disebutlah inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi di dalam buluh serbuk terdapat 3 inti sel. 1 inti sel vegetatif dan 2 inti sel generatif. Fungsi inti sel vegetatif adalah mengatur pembentukan buluh serbuk menuju ke bakal buah, sekaligus melindungi inti generatif, karena inilah nanti yang akan melebur dengan sel telur. Selanjutnya setelah sampai di bakal biji, setelah sampai di bakal biji, inti vegetatif akan mati. Tinggallah 2 inti sel generatif. Inti sel generatif 1 akan membuahi sel telur, membentuk embrio, dan inti sel generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Inilah hasilnya. Jadi inti generatif 1 akan membuahi sel telur, terbentuklah zigot, zigot akan berkembang menjadi embrio, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Inilah yang selanjutnya disebut dengan biji. Jadi, para peserta didik sekalian, ini adalah biji mangga. Jadi biji mangga ini adalah anak dari mangga. Anak dari pohon mangga, tetapi masih dalam wujud embrio. Embrionya mana? Bijinya. Jadi ketika biji ini nanti ditempatkan pada media yang tepat, yaitu tanah, maka biji mangga ini akan tumbuh menjadi pohon mangga. Jadi perlu anak didik ketahui bahwa biji mangga inilah yang disebut dengan embrio mangga, atau anaknya mangga, atau bayinya mangga. Begitu juga buah-buahan yang lain, seperti tomat misalnya, ini ada bijinya, jadi biji tomat adalah embrio dari pohon tomat. Jadi ketika biji itu ditempatkan di tanah, maka biji itu akan tumbuh menjadi pohon tomat. Begitu juga misalnya cabai dan buah-buahan yang lain.
Maka setiap buah sebelum dia berbuah, setiap pohon sebelum dia berbuah, pasti dia akan berbunga terlebih dahulu. Jadi dari bunga itulah nanti akan terjadi penyerbukan, selanjutnya terjadi pembuahan, maka muncullah buah. Kenapa disebut buah? Karena merupakan hasil dari pembuahan. Jadi demikianlah para peserta sekalian, proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan. Karena tadi ada dua proses pembuahan, yaitu pembuahan inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder, maka proses pembuahan seperti itu disebut dengan pembuahan ganda. Itu terjadi pada tumbuhan biji tertutup. Apa contohnya? Mangga, rambutan, jambu, ya, tomat, kemudian cabai dan seterusnya. Banyak sekali tumbuhan biji tertutup. Dan itu proses pembuahannya adalah pembuahan ganda. Adapun pembuahan tunggal itu jika kedua inti sel generatif hanya membuahi satu sel telur, maka disebut dengan pembuahan tunggal. Demikianlah para peserta sekalian proses pembuahan pada tumbuhan. Semoga dapat dipahami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.